Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novianti SKM MKes, NIDN 4027118402. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate, program studi Diploma 3 Gizi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah biostatistik. Mata kuliah ini memberikan kemampuan profesional kepada peserta didik untuk mampu memahami konsep dasar penggunaan statistik untuk kepentingan melaksanakan penelitian dengan benar dan tepat yang didasari pada sikap, kemampuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah tentang pengertian ruang lingkup dan karakteristik statistik, sedangkan capaian pembelajaran yang diharapkan mampu membantu melaksanakan penelitian gizi, terapan dengan metode deskriptif dan analitik dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah central tendency dan dispersion data. Materi pembelajaran yang akan diberikan yaitu selama 14 pertemuan dan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sistem pembelajaran yang diberikan melalui tatap muka maupun secara online, dapat melalui WA Group maupun menggunakan Zoom Meeting sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah ini, menggunakan metode pembelajaran yaitu Student Centered Learning, antara lain Small Group Discussion, Contextual Instruction, Problem Based Learning, dan Cooperative Learning. Untuk bobot yang digunakan pada penilaian mata kuliah ini terdiri dari 1. Tugas 20%, 2. Praktikum 35%, 3. Ujian tengah semester 15%, 4. Tugas akhir semester 30%. Pembobotan ini telah ditetapkan pada program studi yang telah dituangkan pada kontrak perkuliahan. Untuk menilai tugas kepada mahasiswa, saya menggunakan email ataupun WA Group, sementara untuk penilaian UTS dan UAS, sarana yang saya gunakan yaitu CBT yang dimiliki oleh Ilmu Teknologi Informasi. Demikian metode pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran di ruang kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar pada pertemuan ketiga mengenai central tendency dan dispersion data. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada subpokok bahasan kita hari ini, ada baiknya saya akan tanyakan tentang pertemuan sebelumnya, sehingga anak-anakku sekalian bisa mengetahui dan bisa merefresh kembali pembelajaran kita pada sebelumnya. Oke? Karena hari ini kita bicara tentang central tendency, ada baiknya saya ingin tahu dulu kepada adik-adikku sekalian, siapakah di antara adik-adik ini yang bisa mengetahui, yang tahu tentang central tendency itu apa? Central tendency adalah, ada yang sudah pernah dengar atau familiar dengan bahasa ini, central tendency? Oke, belum. Saya akan jelaskan bahwa central tendency itu biasanya digunakan pada statistik deskriptif, dan central tendency itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk penelitian deskriptif, di mana kita akan bahas tentang mean, median, dan modus. Ya, saya pikir mean, median, modus ini juga pernah dipelajari waktu SMA dulu. Ya, kita akan pertama kepada mean. Apa itu mean? Siapa yang bisa tahu? Mean adalah nilai rata-rata atau biasa kita sebut dengan re-rata. Ya. Nah, mean ini gunanya untuk kita mengetahui berapa rata-rata daripada nilai atau bilangan yang kita cari. Ya. Rumusnya itu sigma x bar sama dengan sigma i ke n xi per n. Ya. Misalnya ada contoh seperti ini. Misalnya kita akan mengukur data hemoglobin dan kita punya data 10,1, 10,3, 10,2, 10,5, 10,1. Nah, carilah rata-rata daripada kadar hemoglobin. Pertama yang akan kita lakukan adalah jumlah daripada bilangan yang sudah kita dapatkan. Misalnya 10,1 dijumlahkan ditambah dengan 10,3 ditambah dengan 10,2
kemudian ditambahkan dengan 10,5 ditambahkan dengan 10,1. Setelah itu kemudian kita jumlahkan berapa hasilnya, kemudian dibagi dengan 5. 5 ini didapat dari mana? 5 merupakan banyaknya data. Jadi banyaknya data kita ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibagi dengan 5. 5 itu disebut dengan N. Nah kemudian hasilnya adalah 10,24 gram. Nah 10,24 gram ini adalah rata-rata daripada bilangan yang tadi. Nah sekarang coba silakan adik-adik buat latihan. Carilah rata-rata dari tinggi badan remaja putri. Di antaranya adalah 165 cm. Yang kedua 145 cm. Yang ketiga 140 cm. Yang keempat 150 cm. Yang kelima 155 cm. Yang ketujuh 135 cm. Oke, baik, siapa yang sudah selesai? Siapa bisa jawab soal yang tadi? Ya, silakan. Jawabannya berapa? Adalah 120,8. 120,8. Ada yang lain? Ya. Iya. Saya 127,1. 127,1. Baik. Kita akan selesaikan. Kira-kira siapa di antara mereka berdua yang jawabannya benar? Jadi, angka pertama berapa tadi? 145. Kemudian dijumlahkan ditambah dengan 140. Kemudian dijumlahkan lagi 150. Kemudian tambah berapa lagi? 155. Tambah berapa? 135. Tambah berapa lagi? 165. Kemudian dibagi 6 atau 7? Dibagi 6. Hasilnya 120,8. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke. Tadi itu kita bicara tentang rata-rata ya, rata-rata atau re-rata. Sekarang kita bicara median. Sebelum Pak lanjut kepada median, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ada yang belum mengerti tentang mencari rata-rata, nilai rata-rata? Paham? Oke, sip. Kalau paham, kita lanjut kepada subpokok berikutnya adalah median. Oke, jadi median itu adalah nilai tengah atau nilai yang membagi dua bagian menjadi sama. Ya. Jadi ada median ganjil, ada median genap. Berikut adalah rumusnya. Nah, ini. Pertama kita melihat kepada median ganjil. Median ganjil itu rumusnya adalah MD sama dengan N tambah 1 bagi 2. Berikut adalah contohnya. Kita dapat ada data berat badan bayi baru lahir dalam kilogram, diantaranya adalah 2,5, kemudian 2,9, 3,2, kemudian 3,2, 3,3, 3,4, 36, 3,7, dan 3,9. Nah, perhatikan aturan yang pertama untuk menghitung median adalah yang pertama, ingat, yang pertama, urutkanlah data terlebih dahulu. Apa? Urutkan data terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika kita tidak mengurutkan data terlebih dahulu, pada saat kita menyelesaikan persoalan ini atau kita menyelesaikan soal ini, kita akan susah. Jadi mengurutkan itu adalah salah satu cara untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Oke? Aturan pertama adalah urutkan data terlebih dahulu. Setelah urutkan data terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kepada rumus N sama dengan berapa? N 9, kemudian tambah 1 baru dibagi 2. 9 tambah 1 berapa? 10. Bagi 2 sama dengan 5. Apakah jawabannya 5? Tidak, bukan jawabannya 5 ya, tapi 5 itu merupakan elemen kelima daripada data. Ya, elemen kelima itu maksudnya begini.
Dari depan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dari belakang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elemen kelima adalah 3,3. Itulah nilai median daripada data tersebut. Jadi ingat ya, aturan yang pertama tadi kita harus urutkan data terlebih dahulu. Nah sekarang median ganjil, tadi median ganjil ya, sekarang median genap. Nah median genap ini perhatikan rumusnya. Median genap sama dengan MD sama dengan N bagi 2. Nah perhatikan dalam median genap sini tidak seperti yang ganjil tadi. Dia ada sedikit penyelesaian. Yang pertama perhatikan, kita punya data di depan 46, 47 sampai 51. Kemudian penyelesaiannya adalah nilai N. Nilai N-nya berapa di depan? 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah perhatikan 12 ini maksudnya, 6 ini maksudnya begini. 6 ini perhatikan, kita hitung elemen ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai di sini. Ya. Kemudian kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai di sini. Setelah kita tandai nilai tengahnya, kemudian kita jumlahkan antara yang depan dan yang belakang tadi. Berarti 50 ditambah 50. Kemudian dibagi 2. 50 tambah 50 berapa? 100. 100 bagi 2? 50. Jadi nilai median untuk nilai genap atau median genap sama dengan 50. Bisa? Oke. Sekarang latihan untuk median ganjil dan genap. Jadi saya kasih soal, silakan tentukan apakah dia masuk pada median genap atau median ganjil. Ya, baik. Saya memiliki berat badan bayi di antaranya adalah 43 kg, 50, 35, 32, dan 30. Carilah nilai median dari data tersebut. Silakan. Ada yang bisa selesaikan? Siapa? Ya. Ini, silakan. 35, Pak. 35. Kalau yang ini? 35. 35. Ini? 35. 35. Baik. Jawabannya adalah 35. Siapa yang sama? Sama. Oke, bagus. Mantap. Berarti sudah mengerti. Itu ganjil atau genap? Ganjil. Apakah datanya sudah diurutkan atau belum? Sudah. Sekarang kita lanjut ke genap. Berikut adalah data dari umur remaja putri. 17, 11, 15, 20, 18, 11. Sudah? Siapa yang bisa selesaikan? Ya. Oke, yang ini. Jawabannya 16. Baik, yang ini? 16, Pak. Ini? Ya. 16, Pak. Oke, sekarang karena kalian sudah paham tentang apa itu mean, median, dan modus, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di antara kalian semua kira-kira masih ada yang belum mengerti? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan. Jadi saya mau tanya, dalam penelitian gizi nih Pak, kalau central tendency ini digunakan pada saat apa Pak? Oke, kemudian siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya akan bertanya, itu central tendency itu termasuk dalam jenis statistik apa? Oke, terima kasih. Bagus, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya baik Pak, sini saya ingin bertanya bagaimana kita menggunakan central tendency, khususnya aplikasi yang membantu kita dalam mengolah data Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik.
untuk pertanyaan pertama saya akan menjawab ya. Jadi kira-kira sentral tendensi itu digunakan pada saat apa sih? Pertama, pada saat kita melaksanakan penelitian yang karakteristiknya atau jenisnya adalah deskriptif. Ya, deskriptif. Itu salah satu kegunaan daripada statistik khususnya pada sentral tendensi, mean, median, dan modus. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Silakan. Pertanyaan kedua? Saya, Pak. Ya, silakan. Sentral tendensi ini termasuk dalam jenis statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini melihat gambaran secara menyeluruh tanpa melihat hubungan sebab akibat. Bagus sekali. Oke, pertanyaan ketiga, siapa yang mau jawab? Izin menjawab. Jadi aplikasi yang dapat digunakan dalam mengolah data yaitu bisa menggunakan aplikasi SPSS. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu. Oke, baik sekali adik-adikku sekalian. Jadi, alhamdulillah untuk tema kita hari ini telah selesai. Untuk itu saya sebelum selesai ini saya harus kasih tugas. Ya, tugas yang pertama, silakan adik-adik cari jurnal penelitian di bidang gizi yang kira-kira menggunakan metode ini. Sentral tendensi ini. Sudah? Jurnalnya sebanyak 3 jurnal. 3 jurnal cukup. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang mean, median, dan modus. Jadi untuk itu, sebelum Pak keluar, kira-kira Pak ingin mendengarkan salah satu di antara kalian menyampaikan rangkuman atau resume atau kesimpulan daripada pembahasan kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan. Baik, Pak, saya akan menyimpulkan materi yang mungkin tadi diberikan oleh Pak. Langsung saja, sentral tendensi adalah statistik deskriptif yang lingkup kajiannya mempelajari tentang mean, median, dan modus. Jadi mean adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Terima kasih, Pak. Ya, kita berikan aplaus dulu. Oke, jadi setelah tadi kita mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh salah satu teman kalian, jadi hari ini kita sudah selesai untuk pertemuan ketiga, ya. Jadi saya harapkan pada pertemuan depan, untuk minggu depan, saya harapkan tugas dikumpul, dan jangan lupa saya akan menunjuk salah seorang dari kalian untuk bisa mereview kembali untuk pertemuan hari ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, jangan lupa belajar, jangan lupa kumpul tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Demikianlah cuplikan pembelajaran saya sekaligus mengakhiri paparan saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.